memanjakan keinginan. Dan itu bubble ekonomi yang disebut. Kemudian harga real barang berlipat-lipat daripada barang itu sendiri. Itu yang pertama. Artinya harga produksi iPhone, HP misalnya, itu berlipat-lipat dibanding biaya produksi sebenarnya. Kemudian belum lagi kita bicara yang kita butuhkan dan tidak kita butuhkan. Kita butuh HP untuk apa misalnya? Kita butuh mobil untuk apa misalnya? Kan fungsinya apa? Fungsi itu kemudian orang dimanjakan dengan segala macam itu. Nah, kita perlu menciptakan etos ulang bahwa hari ini pertama kali bagaimana kita mengembalikan orang itu hanya mengambil yang dibutuhkan. Sandang, pangan, papan misalnya ya, yang dibutuhkan. Kemudian setelah itu, kalau istilahnya Mas Tejo, kalau ada berlebih dari yang dibutuhkan, bukan mengumbar keinginan, tapi membagikan kelebihan itu dengan menghidupi yang lain. Jadi beli batik, itu ketika kita sudah kebutuhan terpenuhi, baru untuk membagikan rezeki dengan banyak cara. Bisakah etos itu kita bangun mulai mumpung? Nggak kedengeran. Halo, ya sebentar. Ini teknisnya ini. Ya, gini, secara teknis kan keinginan itu diciptakan ekonomi sekarang sudah kedengeran Mas Sabrang. Halo? Apa namanya, secara ekonomi sekarang, sejak abad tadi, abad 21 terutama, orang kemudian berlomba-lomba dengan iklan, dengan macam-macam menciptakan kebutuhan tersier, sekunder, tersier, kuartier, dan seterusnya, yang menciptakan bubble ekonomi yang tidak, artinya nggak real, dan memanjakan nafsu, syahwat manusia untuk terus merasa kurang. Artinya kenyamanannya ketika membeli sepatu, istilahnya Mas Tejo, bukan untuk kebutuhan melindungi kaki, tapi kebutuhan untuk misalnya bisa tampil sebagai dalam citra tertentu. Baju juga demikian, HP juga demikian, dan seterusnya, dan seterusnya. Artinya orang memenuhi keinginannya. Keinginan ini belum tentu pribadi, tapi juga diciptakan secara sosial sebagai semacam pengkelasan. Kalau Anda bisa gini, Anda sudah kelas ini, dan lain sebagainya. Artinya, kita perlu adakan revolusi dalam tanda petik, merubah mindset orang bahwa yang paling penting adalah, yang paling utama adalah memenuhi kebutuhan. Setelah kebutuhan, baru, bukan keinginan, membagikan kelebihannya, rezekinya, mendistribusikan ke sekitarnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Sehingga sistem ekonomi yang baru mungkin tidak sedahsyat yang kemarin, tapi lebih, katakanlah lebih bisa memberi kemampuan manusia, lebih banyak manusia untuk menikmati dunia ini dengan cara yang berbeda. Ya, ini mungkin tidak berlebihan secara drastis sehingga menghasilkan jarak antara yang sangat kaya dengan yang sangat miskin, tapi tidak kaya banget tapi tidak miskin banget, tapi rata-rata bisa. Bukan merujuk pada komunisme, tapi bahwa setiap orang bisa punya potensi yang sama untuk menikmati dunia dalam tanda petik, untuk memanfaatkan, melanjutkan hidupnya di dunia ini tanpa diganggu dengan keinginan-keinginan yang hanya mengumbar nafsu syahwat yang sebenarnya diciptakan kapitalisme untuk kepentingannya sendiri. Artinya kita perlu ciptakan sistem baru di mana basisnya kebutuhan, bukan keinginan. Mungkin ada tanggapan dari jenengan. Sabrang. Mas Sabrang. Ya. Apa? Ya, gini Sabrang. Jadi tak tambahin sing Habib, bukan soal basic di esensial industri itu di kebutuhan gitu, bukan soal itunya sebetulnya Habib. Lebih pertanyaan diskusinya untuk semuanya, Mas Sahal juga, Mas Darwito juga. Kalau semua berdasarkan kebutuhan, bukan keinginan, apakah ekonomi juga gerak gitu?
artinya kalau para perempuan, ibu-ibu cuma punya 2 atau 3 kebaya gitu, apakah nanti gimana industri kebaya? Gimana industri batik? Berapa ribu orang nanti yang nganggur? Itu loh diskusinya. Makasih. Oke, kalau saya mau merespon, saya nggak mengatakan harus menghilangkan non-esensial industri. Faktanya justru kalau menurut pengetahuan yang saya miliki sekarang, kalau non-esensial industri itu nggak cukup pekerjaan untuk semua makhluk di muka bumi juga. Apalagi esensial industrinya dibantu sama teknologi, nggak gitu banyak orang. Terus yang lain ngerjain apa? Sebenarnya non-esensial industri itu nggak bisa dihilangkan dari sistem. Dulunya sudah terlalu banyak. Perlu ditampung juga. Saya pengen respon gini juga, Beb. Tadi ada cycle-nya. Saya pengen cerita cycle-nya gini. Kebutuhan manusia untuk mengekspresikan dirinya seperti keinginan itu tadi juga bukan murni karena saya nggak ngomong karena mempersonifikasikan kapitalisme itu saya agak nggak pas itu. Karena kapitalisme adalah emergence sebuah sistem yang terjadi. Jadi saya nyambungin cerita sedikit. Adam Smith kan ngomong non-esensial industri biarin berkembang karena non-esensial industri biarin berkembang karena ada non-esensial industri yang membantu pertumbuhan manusia. Waktu itu contohnya di Brussel. Di Brussel industrinya adalah industri kopi, buku pengetahuan di kopi dan disebarkan. Itu industri yang non-esensial untuk survival, tapi juga membantu pertumbuhan manusia. Itu bagus juga, no problem. Terus ini yang di point out sama Karl Marx, bagus poin dia. Ketika dia ngomong gini, bahwa kapitalisme itu memang sangat membantu efektivitas produksi. Salah satu percobaannya begini, waktu itu ada satu orang bisa bikin pin dalam satu hari 20. Kemudian ditambah 20 orang membuat pin. Yang terjadi bukan 20 kali 20, 400, tidak gitu. Yang terjadi adalah satu orang spesialisasi mengerjakan satu hal dalam pin tersebut, sehingga dengan 20 orang bisa memproduksi 4.800 item. Jadi berlipat ganda produksinya. Tapi orangnya harus spesialisasi dalam sebuah pekerjaan dalam membuat pin itu. Efek negatifnya dalam diri adalah, efek psikologinya adalah orang itu tidak lagi mempunyai kebanggaan terhadap produk yang dia kerjakan. Karena dia hanya mengerjakan sebagian kecil dari produk tersebut. Ketika dia tidak mendapat fulfillment dalam dirinya mengerjakan objek itu, dia mencari fulfillment di tempat lain yang disediakan oleh kapitalisme dengan tas yang 300 juta itu, dengan ekspresi batik seperti apa dan seterusnya. Itu juga memenuhi kebutuhan manusia yang kosong karena dia masuk kapitalisme yang membutuhkan spesialisasi. Jadi kalau mau ngomong yang salah siapa ini? Ini sistem yang sudah mubeng ini sudah lingkaran dalam tanda petik. Saya nggak ngomong lingkaran setan juga. Kalau mau ngomong faktanya juga, pengentasan kemiskinan paling efektif ada lihat 1000 tahun ke belakang. Ini modern ini yang naik yang meningkat dari kemiskinannya sangat tinggi. Kalau mau ngomong mentah saja produksi makanan esensial, kalau nggak salah data 2016 itu kita secara dunia, secara global memproduksi 186% dari yang dibutuhkan. Masalahnya cuma distribusi. Sebenarnya kita turah-turah panganan. Jadi kalau cuma esensial industri mati juga. Saya nggak merekomendasikan itu. Tapi keadaan saat ini kita belum bisa mimpi non-esensial industri. Keadaan sekarang kita membutuhkan konsentrasi pada esensial industri karena kebutuhannya kalau itu belum stabil, non-esensial industrinya juga tidak akan berkembang dengan pesat juga. Jadi kalau mau menilik ke belakang, kalau mau merangkum itu tadi semua, di sini pada mekanisme ekonomi yang terjadi sekarang, kalau saya mau melihat titik engsel yang sulit, itu adalah hilangnya hubungan manusia ketika bertransaksi. Hubungan manusia itu kamu beli barangnya nggak tahu dari siapa, nggak tahu sebab akibatnya, itu tadi. Kalau mau membangunkan manusia terus ayo kita kesadaran intensi membeli dan segala macamnya seperti itu. Saya tadi agak pesimis melihat rentang dalam tanda petik, mohon maaf, lihat rentang IQ penduduk manusia. Jadi suruh mikir jero ngono kuwi yang pekerjaan tiap harinya
membutuhkan survival harian, wis nggak cukup waktunya untuk mikir esoterik, untuk berpikir lebih tinggi seperti itu. Jadi dan juga rata-rata IQ Indonesia yang saya lihat datanya 2001 itu rata-rata IQ 83, which is borderline di bawah untuk bisa berpikir secara independen. Jadi arus kita memang sangat mudah dibikin arus apa mau rata-rata IQ-nya seperti itu. Jadi tidak mudah membuat sebuah mekanisme di mana orang masuk secara natural tanpa dibawa modal apapun, tapi rule of the game-nya membuat dia efektif untuk koneksi dengan orang berdasarkan seperti yang diomongkan oleh Dev Anis dan Mbah Tejo itu tadi. Ini saya ngomongnya agak kompleks ini, karena masalah kompleksitasnya memang sudah luar biasa tinggi sekarang ini, belum bisa membangun dari awal lagi. Karena kita tidak mungkin membuang kapitalisme juga. Kapitalisme terbukti efektif loh. Dalam satu sisi yang lain juga negatif. Dan positifnya adalah produksi yang luar biasa. Tidak ada produksi seefisien yang dihasilkan oleh sistem kapitalisme ini. Tapi juga kehilangan kemanusiaannya itu tadi, seperti yang prediksikan oleh James Rousseau waktu itu. Kita memang butuh satu langkah lagi. Mau kemana nih setelah ini? Kita sudah tahu pendulum sunyinya kapitalisme arahnya ke situ. Kita harus mengembalikan biar pada keadaan seimbang, efektivitasnya, produktivitasnya tetap tinggi, tapi kemanusiaannya tidak hilang. Tentunya juga mempromot pertumbuhan manusia, exchange ekonominya. Nah ini bahasan yang cukup kompleks sebenarnya, dan kita tidak, untuk masalah kompleks tidak mungkin jawabannya simpel. Mungkin itu dulu, Beb. Saya nggak tahu mau kemana, karena nggak mudah menjawab dalam 1-2 kali, Pak. Ya, Mas Abraham. Ya, saya jadi ingat bahwa ya memang kapitalisme kita nggak menentang itu secara, tapi eksesnya ya memang bagaimana mengurangi ekses. Saya jadi ingat tadi ketika Mas Abraham ngomong, Mas Tejo, saya ingat kalau nggak salah Susan George itu tahun 79 atau 80 itu mengkritik Amerika habis-habisan karena Amerika waktu itu surplus gandum dan supaya harga gandum, ini persoalannya, harga gandum tetap stabil, gandum itu tidak dibagikan ke Afrika yang waktu itu kelaparan, tapi dibakar karena supaya harga itu tetap, artinya orientasinya ekonomi murni, bukan kemanusiaan lagi. Bagaimana kita, ini yang dikatakan Mas Abraham tadi, tidak gampang untuk menjawab ini secara persoalan kompleks semacam ini. Artinya bagaimana orientasi selama ini kan kapitalisme orientasinya ke modal dan lain sebagainya. Bagaimana kita memasukkan dengan adanya pandemik ini unsur kemanusiaan di situ, bahwa yang pertama kemanusiaannya dulu, baru urusan belakangnya bagaimana bisa mengambil keuntungan. Kalau istilah yang dipakai Mas Tejo tadi, bagaimana orang bisa mendapatkan kebutuhan dulu, kalau kebutuhan itu lebih, baru dia keinginan. Artinya keinginan itu juga melibatkan industri tersier, sekunder, tersier, kuarsier, dan seterusnya. Industri yang tidak, sebenarnya barang-barang yang tidak terlalu penting. Yang jadi masalah sekarang, saya beri contoh begini. Ini kasus nyata, saya tahun 80-an pernah meneliti di satu daerah tentang bagaimana keinginan itu bisa merusak macam-macam hal. Tahun 80-an saya tulis di Kompas kalau nggak salah waktu itu. Jadi satu daerah, saya nggak mau sebut daerah, kalau di Wonogiri itu kan orang berangkat ke Jakarta, sukses menjual bakso, kemudian orang-orang di Wonogiri berangkat ke Jakarta jualan bakso semua, dan semua bakso di Jakarta kemudian orang-orang dari manapun mengaku Wonogiri penjual bakso rata-rata waktu itu ya. Ada mekanisme semacam itu. Lah, artinya orang di sana menganggap itu sebagai jalan keluar untuk mengatasi ekonominya. Itu masih real. Lah, ada satu daerah di sini, ada daerahnya itu orang pergi ke Jakarta menjadi pelacur dan dia sukses pulang ke daerah. Banyak orang di daerahnya mengejar ke sana untuk menjadi pelacur, bahkan kemudian berpraktek di desanya, sehingga desanya terkenal waktu itu, tahun-tahun itu menjadi pelacuran rumah tangga. Jadi punya suami tapi istrinya dipelacurkan. Nah, ketika waktu itu saya ada teman-teman meneliti, pertanyaannya, apakah kalau Anda tidak melacur, hidup Anda cukup? Jawabannya cukup.
karena punya sawah, cuma tidak cukup kalau untuk memenuhi hasrat dia untuk hidup berlebih, punya rumah yang agak mewah, keinginan-keinginan semacam itu yang kemudian menciptakan kompleks, artinya menciptakan katakanlah gunung es, nilai-nilai yang berubah. Dan itu terjadi, dan itu dalam skala besar mungkin seperti itu. Orang dipaksa melakukan sesuatu. Kalau di tingkat menengah, oke, ini kayak orang itu kalau bisa bergerak kalau ada keinginan, pamrih itu butuh. Orang bekerja keras itu karena dia punya obsesi, ingin punya mobil yang begini. Kalau enggak mungkin kerjaannya, semangat kerjanya menjadi kecil, misalnya. Karena nafsu, kalau kita kembali ke agama, nafsu memang sifatnya begitu. Sifatnya selalu dia ingin bergerak lebih. Nah, kalau ini kita, bagaimana mengawinkan ini yang jadi persoalan memang. Hidup yang zuhud, tapi zuhud itu dalam Islam bukan berarti menghindari kekayaan, menghindari kelebihan. Cuma bagaimana memanfaatkan itu supaya kelebihan itu tidak berpengaruh pada dirinya. Di tingkat tertentu orang bisa melakukan. Kalau di tingkat, apalagi kalau tadi menurut Mas Sabrang, rata-rata Indonesia itu IQ-nya 83 kan. Artinya butuh orang-orang ini butuh arahan, figur-figur yang menjadi tauladan untuk mengangkat mereka, melakukan tindakan-tindakan yang mungkin bisa menciptakan perubahan skala massal. Karena kita punya keuntungan, artinya hidup kita belum sekompleks Amerika, belum sekompleks Eropa, sehingga punya kemungkinan untuk menempuh jalan lain. Jalan lain yang disebut kemarin disebut bahwa ada jalan ketiga, jalan alternatif. Kita punya kesempatan untuk menemukan jalan itu, walaupun itu kompleks, tapi harus kita pikirkan dari sekarang. Monggo, Mas Tejo dan Mas Sabrang nanggapi ini, kemudian nanti saya minta Pak Dokter juga dari sisi kesehatan dan Mas Sahal dari sisi pengelolaan penanganan virus. Monggo, Mas Anu dulu, Mas Tejo dulu, monggo. Aku belum ada respon, Bib. Mungkin yang lain dulu. Kita dengerin dulu. Ya, Mas Sabrang, monggo, Mas. Kompleksnya mungkin adalah bahwa sekali sesuatu itu terpenuhi, memang nggak bisa diturunkan. Sekali orang itu suka karaoke, dan karaoke sudah menjadi bukan sebagai keinginan saja, sebagai kebutuhan saja, itu susah diturunkan. Kira-kira gitu. Monggo yang lain dulu. Ya, jadi ketika habit, tadi di awal saya bahas sedikit bahwa ini adalah perubahan kebiasaan. Jadi memang agak sulit orang ketika dia menjadi mapan dalam kebiasaan itu luar biasa sulit. Tapi kalau ini bisa dirubah, arusnya dirubah, maka dengan sendirinya semua yang ini teoritis saja, semua yang ada di dalam arus itu akan ikut berubah dengan cara bertahap tentu saja. Monggo Mas Sabrang, bahwa ini tadi saya yang intinya kemarin kan banyak ilmuwan yang menawarkan jalan ketiga. Artinya model pembangunan seperti Eropa, Amerika atau Jepang atau Korea atau jalan komunisme, jalan yang sebenarnya tidak mutlak juga kayak di Rusia atau Cina. Tadi saya katakan Indonesia atau beberapa negara yang disebut berkembang itu kan belum masuk terlalu dalam dunia industri seperti di Eropa, Amerika. Maka adakah kemungkinan kita katakanlah semacam eksperimentasi untuk merealisasikan jalan ketiga di luar dua jalan itu? Ini kan kesempatan sebenarnya, ada peluang, ada emergensi situasi darurat yang membuat kita mampu untuk menciptakan alternatif itu. Mungkin tidak sederhana, tapi mungkin bisa ada beberapa kan perspektif. Mas Sabrang, monggo Mas Sabrang. Saya, oke. Oke, Mas Sabrang. Kalau saya melihat industri apa yang terjadi di mekanisme sosial, mekanisme ekonomi itu emergence dari arus manusianya, dari pemahaman manusianya.
Kalau belajar dari sejarah, saya paling banyak ngambil dari sejarah ini. Eman-eman soalnya, mereka sudah mengalami di luar. Ini peradaban cycle-nya begini. Peradaban itu terjadi stabilitas, kemudian tumbuh pengetahuan, tumbuh ekonominya, terjadi kompleksitas yang baru. Setelah terjadi kompleksitas yang baru, dibutuhkan parameter yang menyederhanakan kompleksitas tersebut agar semua orang bisa menangkapnya dengan mengabsorb, menyerap informasi kompleks itu dengan lebih mudah dengan bayaran akurasi, mungkin tidak terlalu tajam. Misalnya begini, awal-awal ekonomi dulu kita pakai barter, tapi ketika barangnya sudah amat sangat banyak yang dibarterkan, barter jadi tidak efektif lagi. Kenapa? Karena susah menentukan si A sama si B sama si C berapa barternya dan tidak ada konsensus yang bisa dibuat, sehingga diciptakanlah mata uang, sebuah parameter sederhana yang bisa diadopsi oleh semua orang tanpa harus ada batas IQ. Gitu. Jadi sangat mudah, harus sangat mudah diserap. Ini cukup simpel, merangkum kompleksitas yang cukup banyak, tapi simpel parameternya sehingga bisa diadopsi. Contoh lain misalnya, sepemahaman saya kalau bikin katana itu, muridnya harus belajar 6 tahun hanya untuk bisa melihat besinya sudah panas atau belum panas. Dia harus melihat ini seperti matahari pagi dan seterusnya. Itu kompleks. Dunia metalurgi amat sangat kompleks. Hanya untuk melihat seberapa panasnya. Ketika diciptakan Celsius, tolak ukur yang jelas, booming dunia kimia, dunia metalurgi. Hanya karena parameter yang jelas, ini menjadi accessible untuk semua orang. Parameter yang jelas. Nah, melihat contoh sekarang, komoditi yang ini data tahun berapa ya, saya lupa, tapi belum lama ini datanya, enggak sampai 5 tahun ke belakang. Jumlah komoditi yang di exchange, yang ditukarkan di dunia sekarang itu lebih dari 10 miliar jumlahnya. Jumlah komoditinya ya, jenis komoditinya ya, bukan jumlah per komoditi. Jenisnya lebih dari 10 miliar. Itu lebih banyak dari penduduk manusia, penduduk bumi. Jadi dibutuhkan sistem untuk bisa memanage itu semua, sehingga kemudian ilmu ekonomi berkembang pesat, ilmu logistik, ilmu statistik dan seterusnya untuk manage kompleksitas seperti itu. Nah, kalau memang untuk menghadapi keadaan yang sudah kompleks kayak gini, kita kan nggak bisa mundur nih menjadi lebih simpel. Keadaan sudah kompleks, mau tidak mau kita nggak bisa bikin barrier pada dunia juga. Kita tetap sambungan sama dunia, kita harus mengikuti perkembangan teknologinya, kita harus mengikuti perkembangan ilmu pengetahuannya, seterusnya. Tapi kita tidak cukup punya parameter untuk bisa membuat emergence jenis yang baru. Jadi kalau mau ngomong disimpelkan, kita butuh parameter yang baru. Misalnya gini, saya kasih contoh, misalnya di sosial media itu sebagai pengganti ruang publik yang baru. Dengan pandemi ini tambah naik. Parameter yang disediakan di situ popularitas, follower, like. Popularitas tidak menunjukkan kapabilitas. Kalau para pemimpin lomba-lomba di situ untuk lomba-lomba hashtag dan semakin terkenal, berarti parameter popularitas itu adalah satu-satunya yang dipegang masyarakat untuk bisa memilih pemimpin. Anda mengharapkan output yang capable dari orang yang populer itu sudah nggak sinkron, sudah nggak nyambung. Harusnya ada parameter kapabilitas yang bisa kita pegang di dunia, di ruang publik yang baru misalnya. Kita dari Renaissance, dari revolusi industri Prancis, kita punya parameter untuk kapabilitas itu dengan ijazah SD, SMP, SMA, kuliah, S1 dan seterusnya, untuk filter pertama ketika Anda mencari kerja. Pendidikan sendiri didesain untuk mencari kerja. Parameter itu, parameter yang kita miliki untuk kapabilitas. Itu tools itu sudah nggak cukup sekarang. Saya membaca paper dari Harvard dan dari dari mana ya, satu lagi, yang mengatakan bahwa kemungkinannya universitas akan hilang beberapa waktu lagi, 10 tahun, 15 tahun lagi udah nggak dibutuhkan lagi universitas. Karena kalau ngomong ilmu, speed di internet jauh lebih besar. Kenapa saya ngomong interaksi sosial
dibutuhkan karena interaksi sosial itu yang menghasilkan emergence. Paper terakhir yang artikel yang saya baca terakhir, Harari apa ya? Lupa saya. Salah. Dia mengatakan bahwa ada krisis trust di penduduk bumi. Padahal basic dari society adalah trust. Kenapa kita punya krisis trust? Karena kita tidak punya parameter yang mudah untuk bisa memegang trust. Kalau untuk mencari trust kita harus riset panjang. Tidak semua orang punya aksesibilitas terhadap trust yang tepat. Dan itu menghasilkan emergence yang tidak tepat pula. Nah, saya bisa menyambungkan ini sama evolusi, kenapa arah Indonesia pasti akan lebih hancur. Tapi itu nanti akan terlalu panjang. Jadi kalau mau dari analisis itu, yang berikutnya harus dibangun adalah bagaimana bisa menata interaksi sosial yang bisa diambil oleh semua orang dengan parameter yang baru yang mudah, parameter kurasi terhadap kapabilitas dan terhadap trust yang menyediakan trust tersebut, sehingga menghasilkan emergence yang baru. Emergence yang baru pun seperti apa? Saya juga nggak tahu seperti apa, karena saya bukan yang paling ahli di bidang ekonomi. Pasti ada orang yang paling ahli di bidang ekonomi. Kalau kita bisa memberikan trust kepada orang yang capable tersebut secara tepat, di bidang pertanian, di bidang industri, di bidang ekonomi, terserahlah. Kalau kita bisa memberi trust yang tepat pada orang yang capable, emergence berikutnya saya bisa berani sangat optimis akan menjadi lebih baik walaupun Tabrang. Yeah. The problemnya tadi kan kalau di metalurgi ada muncul daripada orang bikin pedang katana itu sampai 6 tahun melihat matahari, tiba-tiba terus ada parameter Celsius lebih sederhana kan, terus kemudian barter jadi uang. Nah, problem selanjutnya, uang ini sendiri sebagai alat bayar juga bisa diperdagangkan masalahnya. Nah, itu yang menjadi problem gitu loh kalau menurut aku. Ada nggak ini? Alat ukurnya sendiri sudah bisa diperjualbelikan masalahnya. Ini kalau ngomong awal, ini spesifik ngomong duit ya. Duit sendiri dulu selalu ada backupnya. Dia adalah representasi dari backup barang berharga. Bisa pakai platinum, bisa pakai emas. Tapi ketika satu emas sudah bisa di backupkan, sudah bisa menghasilkan duit yang tak terbatas. Jadi masalah nih duit. Ini sebenarnya duit sudah masalah sejak itu. Sejak ketika dia tidak lagi representasi one ke barang berharganya. Kan kita punya negara selalu punya backing yang membacking mata uangnya tersebut. Nah, kita masyarakat nggak tahu detail nih. Sebenarnya produksi duit ini ada backingnya nggak sih? Apa cuma angka sih? Kalau cuma angka udah bubble nih masalah. Dan ini sudah masalah agak lama ini. Bahwa duit tidak di-backing dengan barang berharga yang sesuai. Ini masalah sangat fundamental ini masalah sangat fundamental. Kita lagi-lagi, saya sendiri merasa tidak punya cukup pengetahuan untuk bisa menjawab. Kandidat yang paling oke untuk menggantikan mata uang sekarang adalah cryptocurrency seperti Bitcoin, Ethereum, NIO. Walaupun Bitcoin sama Ethereum menurut saya belum visioner, menurut saya yang visioner NIO, tapi dia kurang populer, yang lebih populer Bitcoin. Tapi menurut saya pengganti mata uang yang lebih demokratis adalah cryptocurrency, karena tidak lagi dipegang oleh negara, tidak lagi dipegang oleh bank, ledgernya buku besarnya dipegang oleh semua orang. Itu benar-benar demokratis itu. Tapi yang di atas pada sistem sekarang itu nggak mau terjadi, Pak. Kalau itu beneran terjadi, susah setengah mati mau main-main kayak apa. Kita nggak sistemnya semua orang ngawasi. Itu sistem voting yang sesungguhnya cryptocurrency. Nah, kalau saya melihat urusan currency arahnya ke situ sebenarnya, yang menurut saya itu bagus arah cryptocurrency. Walaupun ada masalah lagi, ini selalu pada solusi selalu ada masalah. Kalau kita pakai cryptocurrency, masalahnya pada konsumsi energi untuk cryptocurrency jauh lebih tinggi daripada mata uang yang ada sekarang. Tapi kalau secara cryptocurrency yang paling kandidat paling baik untuk menggantikan
mata uang yang ada sekarang. Paling ngono Mbak. Oke. Kompleks banget. Tapi menurut saya tadi itu kalau mau di zoom in satu walaupun mungkin akurasinya berkurang ya. Kita butuh parameter seperti Celsius untuk distribusi trust masyarakat. Karena distribusi trust itu akan menghasilkan orang-orang yang membuat regulasi dan membuat progres secara tepat karena dia ahli di bidangnya. Simpelnya gitu ya. Karena tidak ada satu orang yang ahli dalam bidang apapun, dalam semua bidang. Ada orang yang ahli di bidangnya masing-masing. Kita harapkan mencari intan-intan itu untuk bisa membuat progres untuk kita semua. Jadi kalau ngomong subkultur yang perlu dibangun itu. Itu Bud. Ya, Mas Tejo, ada tambahan? Ya, iya Beb. Ada tambahan? Dari aku cukup dulu, aku tak dengerin dulu yang lain. Oke, siap.